Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Masih di Onyx Morning Show pagi ini bersama Devi Ravina. Tapi ternyata Devi nggak sendirian nih sahabat Onyx. Kali ini Devi akan talk show bareng dengan RSUD Beriman Balikpapan, di mana ada Dr. Adisti Anjarwadi yang merupakan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Halo dok, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi ingat tembangnya Susan ya dok. Susan, kalau gede mau jadi apa? Percaya nggak percaya itu emang dulu tokoh saya jadi Susan. Serius? Ya, waktu SD. Berarti ini penyemangat ya, Iya, bener. tembangnya Susan sendiri. Ijabah kayaknya. Ijabah. Tapi niatnya mau jadi dokter ya dok? Kayaknya sih gitu, nggak punya cita-cita lain. Saya sih cita-citanya itu, cuman nggak kesampaian gimana ya? Mungkin pengaruh otaknya nggak mampu kali ya dok ya? Saya enggak dong. Kita mau sapa dulu untuk sahabat Onyx pagi ini. Luar biasa kalian semua sudah melewati kemacetan di Kota Balikpapan karena Banjir. tadi malam kan banjir, ada yang tanah longsor juga. Ini kebetulan ada informasi, kita kasih sedikit informasi untuk sahabat Onyx. Kalau yang arah Manggar tadi di daerah Batakan nih dok, yang arah Manggar tuh katanya macetnya parah, sampai dikirim foto sama sahabat Onyx, itu stuck di jalan. Masih dengan kemacetan, tapi tetap semangat ya. Tetap semangat. Pagi ini yang masih berjibaku dengan kemacetan, kita kasih yang spesial nih dok. Kita mau ngebahas tentang apa hari ini dok? Hari ini kita akan membahas tentang pentingnya menjaga postur gitu ya. Siap. Tapi mungkin banyak sobat Onyx ya panggilannya. Benar, sobat Onyx. Masih menerka-nerka sebenarnya apa sih postur itu gitu kan. Bener. Mungkin Mbak Devi terbayang gitu ya, postur apa, ngapain Postur gitu. itu termasuk dengan tinggi badan kayak gitu ya dok ya? Apa bentuk tubuh? Bentuk tubuh, Bentuk mungkin tubuh. posisi gitu ya. Siap, bentuk siap, tubuh, siap. Kemudian seperti itu ya. Jadi kalau postur itu sendiri mungkin sedikit saya jabarin ya. Jadi posisi ketika seseorang bisa mengontrol atau menahan tubuh dengan baik dan benar saat berdiri, berjalan, beraktivitas, bahkan saat berbaring. Seperti itu. Jadi gitu. tuh kegiatan-kegiatan keseharian kita mempengaruhi banget ya dok dengan postur tubuh itu sendiri. Iya benar. Jadi kalau postur kita itu baik, setidaknya kemampuan tubuh kita untuk menjaga tulang dan sendinya jadi lebih baik. Jadi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan Oh sebenarnya. siap. Jadi kan kalau postur itu kan dilihat itu dari atas nih Mbak Devi. Benar. Dari leher, bahu, kemudian ada siku, punggung, pinggang, pinggul, gitu ya. Kemudian kalau ke bawah nih, nyampe ke lutut, ankle sampai ke jari-jari kaki. Itu jadi kayak garis lurus gitu. Jadi kayak garis lurus. Nah bayangkan, anggap saja kayak pohon gitu ya. Benar, tubuh kita benar. seperti pohon. Iya. Kalau ada yang berat sebelah kan otomatis nggak seimbang ya. Benar. Nah itu yang terjadi pada tubuh kita sebenarnya. Itu yang disebut seperti ya gambaran sederhana postur ya. Oh siap. Ah. Kalau dari Devi untuk postur tubuh sendiri itu di usia berapa dok? Kita kan ada usia maksimalnya ya untuk menjaga. Misalkan ada yang tinggi badan seperti itu, atau mungkin ada beberapa sendi yang tidak sesuai dengan seperti biasanya, maksudnya tidak awam gitu ya dok ya. Jadi kan hal-hal yang bisa mempengaruhi postur pertama antara lain mungkin bentuk lahirnya gimana nih posturnya. Oh itu awal Normal ya atau dok ya? tidak ya. Siap. Gitu. Kemudian ada juga kelainan-kelainan postur. Mungkin pernah mendengar skoliosis atau bentuk tulang belakang yang bengkok. Oh pernah. Kemudian pada mohon maaf untuk usia lanjut ada yang namanya kifosis atau kita lebih membungkuk ya, jadinya lebih membungkuk gitu ya. Kemudian ada juga yang kok orang itu punuknya kayaknya gede banget ya, jadi kayak lebih ham gitu ya, kita bahasa kedokterannya ham postur gitu. Ada juga yang kok rata banget ya gitu, itu flat gitu. Jadi macam-macam jenisnya. Kemudian ada juga postur yang dipengaruhi oleh misal mohon maaf nih nggak body shaming ya, obesitas nih. Siap. Obesitas yang perutnya lebih buncit misalnya gitu. Oke. Kemudian mohon maaf pada ibu-ibu hamil otomatis akan terjadi ketidakseimbangan pada posturnya karena kan berat bebannya akan lebih condong ke depan. Oke. Karena perutnya gede tadi ya. Nah, sehingga otot-otot punggung belakangnya akan lebih menarik nih
Nah itu jadi bisa juga mempengaruhi posturnya seperti itu. Oke. Jadi kalau mau gampang gini, ada pohon lagi berbuah banyak nih. Iya benar dok. Nah kalau buahnya banyak di depan, pohonnya kan rada mau tumbang ke depan nih. Bener. Atau kalau ditarik ya pakai tali ya biasanya. Atau kalau suka bawa tas ransel berat, jadi kan kita rada kayak mau ketarik ke belakang. Bener. Atau ibu-ibu yang suka bawa tas jinjing yang isinya segala macam ditaruh di bahu kanan, jadi kan otomatis bahu kita akan tinggi sebelah. Oke. Itu kalau dilakukan terus menerus bisa menyebabkan hal-hal yang kurang diinginkan sebenarnya. Sakit bahu, sakit pinggang, sakit. Ini pengalaman pribadi aja sih dok ya, masih zaman SMA nih kayaknya ya. Ada salah satu teman ya, Wak. lama banget ya dok ya. Saya baru lulus 3 tahun yang lalu dok. Oh alhamdulillah. Iya tapi dalam mimpi. Tiga ditambah ya. maksudnya. Iya, kita seumuran lah ya. Ketahuan deh. Ini ada teman. Nah kebetulan dia cita-citanya akan jadi seorang polisi. Dulu seperti itu. Ya. Nah yang dia sering lakukan, dia sering bawa tas ransel. Itu tas ranselnya tidak awam dok. Kalau kita biasa yang mohon maaf ya kita sebut inisial aja ya, tas Alpina, warna-warni gitu, yang kecil-kecil. Nah dia pakai yang buat kemah, yang buat kemah, terus kadang diisi batu sama dia, kalau enggak kelapa. Karena harapannya biar bisa tegak ya. Iya benar. Nah itu dan ternyata itu ketemunya nggak cuma satu orang loh dok. Rata-rata begitu sih. Iya buat tegak. Apakah itu mempengaruhi nih dok? Sebenarnya itu kan mungkin untuk latihan gitu ya, kan dia nggak selamanya akan pakai itu. Kalau misalnya untuk latihan saja sih ya masih oke lah, tapi kalau setiap hari begitu ya lama-lama pasti akan ada ketidakseimbangan otot-otot di postur kita gitu ya. Jadi kalau terlalu banyak menarik ke belakang, otot yang bagian depan pasti dia jadi kayak kalau bisa menjerit kayak aduh lelah nih gitu. Jadi sebenarnya bisa bikin sesuatu yang jika dilakukan terus-menerus atau jadi kebiasaan akan menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi bisa sakit bahu, sakit leher, sakit pinggang, sakit semua deh pokoknya. Tapi kalau misalkan dilakukan misalkan dalam sehari hanya berapa jam, dia kan pergi pulang sekolah ya kan. Bagaimana tuh dok? Masih oke sih ya. Masih oke ya. Tapi paling berapa jam sih dia pakai begitu kan nggak lama ya. Intinya baik, cuma jangan terlalu berlebihan seperti itu. Kalau misalnya kita bisa atur postur dengan baik, dampak positifnya yang pertama yang tadi saya udah ngomong berkali-kali bahwa mencegah terjadinya sakit gitu ya. Dari otot-otot yang dimulai dari leher hingga tungkai. Kemudian mencegah rasa lelah. Kenapa? Karena energi yang kita pakai itu jadi nggak terlalu banyak gitu. Oh gitu. Kalau postur kita nggak benar, otomatis sebenarnya tubuh kita tuh mengeluarkan energi yang lebih banyak untuk memposisikan supaya kita nggak terlalu condong ke depan atau terlalu condong ke belakang. Oh itu mempengaruhi semua ya dok ya? Mempengaruhi banget gitu. Siap. Mencegah terjadinya kerusakan sendi seperti radang sendi atau kalau bahasa awam rematik ya. Sering dengernya rematik gitu. Oke, itu pentingnya untuk menjaga postur tubuh yang baik ya dok ya. Nanti kita lanjut tentunya Sahabat Onyx dengan pertanyaan-pertanyaan. Ini pasti banyak pertanyaan dari Sahabat Onyx. Kita buka live interaktif di 0811530887. Tadi sudah disebutin sama Dokter Adis. Aku panggilnya dokter apa nih? Dokter Adis ya. Tentang pentingnya untuk menjaga postur tubuh dan ternyata untuk dampak-dampaknya tadi bagus banget ya dok ya. Pencegahannya karena sering di usia 30-an ke atas yang biasa tuh dok ya. Sekarang mah sakit enggak punggung. Ya. Sekarang anak-anak sekarang mohon maaf nih karena online penggunaan gadget dan laptop kan sangat tinggi sekali ya. Bener. Jadi kalau megang lagi balas chatting, scrolling Instagram atau main TikTok ya. Betul. Biasanya lehernya nunduk banget ke bawah. Oke. Jadi saya pernah menemukan pasien masih usia SMP atau SMA, saya lupa gitu ya. Itu yang sakit leher dan bahunya. Karena mungkin orang tua sih biasanya udah komplain ya dok main Mobile Legends-nya kelamaan gitu misalnya. Jadi kalau kita pegang handphone biasanya kan kita otomatis nunduk tuh. Iya bener. Kita aja yang nonton drakor aja nggak terasa tuh dok. Nah itu. Jadi padahal itu pada saat itu kita nyaman ya. Bener. Nah padahal posisi yang nyaman belum tentu itu benar. Karena kebiasaan aja akhirnya jadi bikin sakit sebenarnya. Oke. Gitu. Berarti tidak bisa dilakukan minimal waktunya berapa jam tuh dok?
harus ada di sela-selanya relaksasi lah ya, stretching atau relaksasi. Jadi jangan kalau misalnya nonton drakor 1 jam begitu gitu ya. Itu tegang dok. Tegang. Ketahuan penjahatnya siapa? Iya betul. Nah itu kegiatan sehari-hari sebenarnya Sobat Onyx ya. Mulai dari berbaring loh. Itu bisa kita salah. Sesederhana dari mulai berbaring, duduk, beraktivitas. Jadi jangan langsung berpikir oh itu gara-gara larinya salah nih gitu ya. Atau pas lagi bersepedanya salah. Enggak, dari berbaring aja bisa jadi pemilihan kasur kita tidak tepat, pemilihan bantal kita kurang tepat gitu. Makanya tetangga saya sering sakit leher. Makanya kalau pagi-pagi dia jemur bantal dong. Iya ya, istilah sini tidak ya. pernah ngaruh dong. Tapi kayak itu Balikpapan aja deh. Salah bantal katanya. Leher. Itu berpengaruh juga karena posisi tidur tadi ya dok ya. Iya, posisi tidur. Mungkin nanti bisa dibahas lagi nanti ya. Bener banget nih. Nah Sobat Onyx, sebenarnya kehidupan sehari-hari yang ternyata mempengaruhi, parahnya lagi bisa mempengaruhi kesehatan juga ya dok ya. Iya pasti. Nah ini dia, kita tunggu pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Onyx karena Devi buka line interaktif 0811 530 887. Nanti kita balik lagi selepas yang mau lewat berikut ini. Balikpapan's #1 hit music station, Double 8.7 Onyx Radio. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Sobat Onyx masih bareng dengan Dr. Adis dari RSUD Beriman Balikpapan yang hari ini kita ngebahas tentang postur tubuh ya dok. Tadi kita juga sudah di sesi 1 udah ngebahas tentang postur tubuh, bagaimana cara menjaga postur tubuh dan penyebab-penyebab kenapa terjadi penyakit-penyakit yang datang karena mempengaruhi kesehatan juga. Kurang tepat. Nah itu dia dok, mulai dari keseharian kita sebenarnya ya. Dan ini juga berpengaruh bukan usia saat kita ini ya dok ya. Ya, kita ini usia berapa sih sebenarnya? Masih Gen Z lah bisa. Waduh, Anda masih bisa lah. Masih bisa ya. Masih. Saya di bawah Z apa ya, nggak ada ya. Milenial ya. Nah ini dok, ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Onyx sih sebenarnya. Apa kita ke pertanyaan dulu atau materi? Pertanyaan dulu ya. Siap. Pertanyaan pertama nih, ini penting banget, ini biasa sehari-hari, apalagi buat kamu yang suka bungkuk-bungkukin badan. Nah ini pertanyaan dok, apakah membungkuk-bungkukan badan ini bisa mempengaruhi kesehatan postur tubuh dan tinggi badan nih dok? Dari Delia. Pertama sebenarnya saya agak kepo kenapa Delia membungkuk-bungkukan badannya ya. Mungkin ini rendah diri kali dok? Enggak dong ya. Kebiasaan biasanya dok. Ya, atau biasa gini, mungkin ini Mbak Delia mungkin ya, wanita ya. Kecenderungan kalau misalnya Mbak Delia ini cukup tinggi untuk ukuran wanita rata-rata Indonesia, biasanya kalau dia dengan bestie-bestinya gitu ya, otomatis akan jadi membungkukkan badan. Karena kan biasanya kalau bestie wanita-wanita Indonesia itu standar 155, 160. Jadi kalau misalnya Mbak Delia ini misalnya tingginya di atas 165 atau 170, otomatis akan membungkukkan badan untuk bisa ngobrol atau kalau lagi santai dengan teman-temannya gitu. Nah, tadi pertanyaannya apakah membungkukkan badan bisa menyebabkan kelainan atau ketidaknyamanan di kemudian hari? Oh iya, tentu saja. Karena sebenarnya hal tersebut membuat postur jadi kurang baik sehingga kembali lagi tadi energi yang kita butuhkan untuk kita membungkukkan badan juga itu cukup besar yang dikeluarkan. Jadi cepat lelah, akhirnya jadi tegang lehernya, mungkin tegang di bahu, di punggung seperti itu. Jadi sebaiknya sih kebiasaan ini atau posisi yang nyaman belum tentu benar, jadi jangan dilanjutkan sebenarnya. Oke. Nah nih dok, ini tambahan sebenarnya dari Devi, kan sekarang banyak peralatan yang dijual secara online ya dok ya. Apalagi ngomongin soal membungkuk-bungkukan. Ada alat itu yang dok ya, yang kayak karet itu yang bisa menarik badan kita ke belakang. Apakah itu bisa membantu ini dok? Sebenarnya itu kan supporting aja ya. Jadi dia untuk pengingat, reminder bahwa ayo lurus gitu. Tapi nggak apa-apa ya? Digunakan okay sih sebenarnya, tapi asal nggak dipakainya 24 jam ya. Capek juga ya. Kalau dipakai keseharian misalkan pas saat kerja dok, pagi terus sore pas malam pas di rumah nggak masalah ya dok ya. Boleh aja sih. Oke, siap nih, membantu banget nih ternyata sahabat Onyx. Ini pertanyaan maksudnya itu pertanyaan terjadi sehari-hari sekalian. Ya. Ini ada pertanyaan, sebenarnya 2 pertanyaan ini mirip aja sih. Ini aku sebutin satu-satu ya.
Dok, saya pria umur 20 tahun, tinggi 165. Ini kedua orang tua saya sama-sama pendek. Ini orang tuanya pendek nih dok. Apa satu-satu ya? Kayak kasusnya beda-beda ya dok ya. Oke. Apa saya masih bisa bertambah tinggi? Kalau bisa, berapa maksimal tinggi yang masih bisa saya tambah? Maksudnya berapa sentimeter kali itu dok? Kalau untuk laki-laki memang secara teori ya sekitar 17 sampai 20 tahun tuh masih bisa bertumbuh. Pasti bisa ya. Tetapi Ada yang perlu tapinya. ada tapinya. Yang perlu diperhatikan adalah pertama, apakah melakukan olahraga dengan baik dan benar, gitu ya. Kemudian apakah nutrisi yang diasup juga sudah mumpuni, Oke. gitu ya. Tidak hanya langsung ujuk-ujuk minum susu kalsium loh ya, tapi mungkin dari proteinnya, sayurnya, buahnya itu juga harus diperhatikan. Kemudian apakah sering berjemur atau hanya di dalam rumah saja goleran, rebahan. Karena vitamin D yang ada dari matahari kan juga bagus untuk pemasakan kalsium di dalam tulang. Oke, jadi itu mempengaruhi ya dok ya? Iya, jadi kalau minum susu kalsium tapi cuman rebahan, itu nggak maksimal hasilnya. Makanya iklan salah satu brand terkenal itu dia selalu iklannya pagi hari suruh jalan 10.000 langkah dan kena matahari. Karena fungsi matahari untuk kompornya nih buat masakin si kalsiumnya dan ditambah harus gerak. Nah, itu gitu. dia. Itu yang suka lupa. Jadi supply aja ya dok ya? Iya benar. Itu nggak perlu kita sebutin itu mereknya. Nggak usah. Udah sangat terkenal ntar makin Dia tidak bayar juga di sini. Nggak endorse. Kita ke pertanyaan yang mirip sebenarnya. Ini pertanyaannya dari seorang wanita, tidak ada namanya, berusia 23 tahun ya dok. Ini punya tinggi badan 155. Pertanyaan sama kayak tadi, ini saya bisa tumbuh tinggi lagi nggak dok? Dan kalau masih bisa, apa aja kiat-kiat yang harus dilakukan? Kayak sama yang tadi. Sama sih kurang lebih, cuman ini mohon maaf kan udah lebih dari 23 ya. Mungkin kecenderungannya sudah lebih, enggak sih kalau saya. Ya mungkin kalau ada penelitian terbaru mungkin bisa-bisa aja, cuman sebatas yang saya pernah baca gitu ya kurang lebih biasanya kalau wanita malah lebih muda lagi untuk ini. Tapi jangan jadi akhirnya lu nggak bisa tinggi lagi, enggak dong, tetap aktivitas, makan yang baik gitu segala macam. Ini kayaknya pertanyaan ke diri saya dok ya. Ini saya dari SMA nggak tinggi sampai sekarang nih dok. Iya biasanya kalau perempuan tumbuhnya di awal ya. Sian banget ya. Habis itu usia tertentu stuck gitu ya biasanya. Ya orang tua saya sampai aduh udah deh ya, nggak usah nambah lagi. Itu dari beberapa pertanyaan sahabat Onis. Ada lagi nih dok. Ini kita kelompokin aja kali ya. Siap. Ini pengaruh masalah tinggi badan lagi nih dok. Untuk tidak ada namanya, menggantungkan di pintu nih dok. Kegiatan aktivitas menggantungkan di pintu apakah mempengaruhi tinggi badan pada saat saya masih kecil? Pernah kayak gitu nih dok. Terima kasih. Menggantungkan kayak gini nah, gantung yang tangan di atas gitu ya. Bener. Ya sebenarnya sih mungkin ya bagian dari salah satu latihan aja sih sebenarnya. Tidak boleh aja sih. Tapi mempengaruhi? Boleh aja lah. Boleh. Masih boleh. Asal jangan cedera ya. Nah itu dia sahabat Onyx. Pertanyaan selanjutnya, tindakan apa saja dok yang rentan menyebabkan masalah atau gangguan postur tubuh? Dari Nina nih. Kegiatan apa saja? Oke, kalau kegiatan apa saja ini mungkin kita mulai dari pada saat kita berbaring dulu ya. Nah, jadi pada saat kita berbaring, nomor 1 jelas pemilihan kasur harus tepat. Jadi kalau bisa itu menggunakan matras ortopedik atau yang ada spring bednya gitu. Atau mungkin bahan kapuk tetapi bukan yang lembek gitu ya. Kapuknya masih baru mantep gitu ya, masih mantep gitu ya. Tapi kalau busa sebenarnya nggak disaranin. Karena kalau busa itu dia cenderung lebih lunak ya, jadi mudah untuk terjadinya cekungan pada saat kita berbaring. Itu bisa bikin boyoan atau sakit pinggang. Pengaruh ya? Banget, pengaruh. Kalau misalkan kelamaan gitu dok, penyakitnya apa saja yang timbul? Itu baru dari kasur ya. Kemudian kalau untuk sama satu lagi maaf. Sama ada juga berarti kalau sakit pinggang kita tidurnya di papan ya dok? Enggak dong. Karena tubuh kita itu sebenarnya dari ciptaan Tuhannya itu sudah ada lekuk-lekuknya loh Mbak Devi. Benar, apalagi perempuan yang banyak lekukannya ya dok ya. Iya, boleh lah. Jadi kalau tidur di papan itu nggak sesuai dengan strukturnya. Gitu ya.
Kemudian bantal. Pemilihan bantal juga harus tepat. Nggak boleh ketinggian, nggak boleh kerendahan. Nah, nanti sakitnya jadi apa nih dok? Kalau bantal salah jadi leher. Oke. Kemudian bahunya tegang semua tuh ototnya biasanya. Ini paling sering terjadi deh. Kemudian kalau kasurnya kurang tepat itu tadi boyoan atau kecetit. Nah itu sering banget. Sama kemudian pada saat berbaring juga posisi miring bisa dengan ganjal guling gitu ya, atau mengganjal bantal di bawah lutut kita. Nah sama posisi bangun tidur nih paling penting banget. Jadi nggak ada istilahnya mendadak bangkit dari kasur, itu nggak ada. Jadi nggak hanya bangkit dari Sering pusing saya malah dong. Iya, jadi kalau bangun tidur sebaiknya kita memang harus memiringkan badan kita dulu. Kemudian tungkai kita turun ke bawah. Udah ngumpul nyawanya nih, baru bangun. Karena kalau mendadak bangkit dari kasur, itu yang sering terjadi saraf apa sih istilahnya kecetit nih dong, ototnya kecetit gitu kalau bahasa awamnya. Jadi itu baru yang berbaring loh Mbak Devi. Itu baru yang berbaring. Ternyata bisa salah ya. Iya. Semuanya salah kayaknya kalau saya. Sebenarnya gitu. Dan pemilihan bantal jangan lupa 150 ribuan ke atas ya dok ya. Saya nggak hafal ini Tidak harga bantal. dong. Cari promo mungkin ya. Bulu angsa biasanya dok. Itu baru yang posisi tidur berbaring. Kalau duduk, oke. Kalau duduk misalnya kita bekerjanya banyak duduk, pemilihan kursi dan meja itu harus tepat, gitu ya. Kalau kursi sebaiknya itu gini. Jadi kalau kita pengen tahu kursi ini udah tepat atau enggak buat kita, pada saat kita berdiri itu joknya sejajar dengan lutut kita. Nah, karena ketika kita duduk akan membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Itu udah lebih tepat biasanya gitu. Kemudian bisa juga disupport dengan ganjal di punggung. Kalau ada sandaran malah alhamdulillah bagus gitu ya. Kemudian untuk kalau misal meja nih. Nah, mejanya juga jangan kerendahan, jangan ketinggian. Kalau kerendahan kita akan jadi membungkuk. Nah, kalau ketinggian kita jadi kayak manjat meja. Bener nggak? Bener. Jadi manjat meja. Bener dok, bener. Jadi sudutnya juga sama 90. Kalau di depan laptop layar dan mata kita harus sejajar. Jadi ada tuh beberapa kantor ya saya pernah lihat layar monitor komputernya itu di bawah di mejanya yang ditutup gitu loh. Oh iya mungkin bener, biar kita nggak nyontek ya, customernya biar nggak nyontek ya. Ada bener. Nah itu justru kurang tepat sih sebenarnya, kasihan karyawannya. Oh iya nunduk deh jadinya gini ya. Benar, gitu ya. Jadi itu sebenarnya kurang tepat. Yang benar adalah sejajar dengan mata kita gitu. Sama kalau yang banyak nulis, usahakan dulu inget banget nih saya zaman SD guru-guru pasti udah bilang kalau nulis nggak boleh miring-miring badannya. Oh iya. Tujuannya sebenarnya untuk itu, benerin postur. Saya malah ke belakang miringnya. Itu cari jawaban ya, Wak? Iya betul. Nah itu perilaku, ini perilaku buat duduk ya. Sama menyetir juga sama. Jadi jangan terlalu rebahan, jangan juga terlalu tegang tuh. Biasanya kalau ibu-ibu kan tegang banget ya sampai depan gitu ya. Bener. Itu juga akan mempengaruhi. Jadi nggak ada salahnya kalau mau pakai ganjel leher atau pakai ganjel pinggang gitu. Oke. Apalagi buat yang perjalanannya suka jauh dan memakan waktu yang lama ya dok ya. Saya ke depan banget kalau saya, karena kaki nggak nyampe. Makanya diganjel bantal biasanya. Ada. Gitu. Maksimal kita tuh kalau duduk sebenarnya dari jurnal yang pernah saya tahu ya itu maksimal 2 jam. Lebih dari 2 kurang sebaiknya sih sebelum 2 jam kita udah harus stretching, peregangan, berdiri. Kalau bisa istirahat lah sebentar ya. Snack gitu ya, ngopi-ngopi dulu di manjak. Makan jak kopi. Aduh dokter, ya ampun mentang-mentang temen gitu ya. Itu dari duduk ya dok ya. Oke, berdiri nih ya. Berdiri lagi. Kalau berdiri sebaiknya memang salah satu kaki kita diganjal. Jadi enggak tinggi. Jadi posisinya itu seperti tinggi sebelah gitu supaya mengurangi beban pada pinggang gitu ya. Kemudian, nah ini lagi kalau lagi gadgetan sambil pegang handphone gitu berdiri, biasanya kita akan nunduk tuh. Bener. Nah itu kalau bisa tangannya yang naik supaya layar gadgetnya sama dengan sejajar dengan mata kita. Oke, jadi begini ya dok ya. Yes. Kan ketahuan tuh, apalagi itu rahasia. Iya, soalnya kalau kita nunduk begitu tuh beban lehernya luar biasa, persentase bebannya gitu ya. Sama pada saat mengambil barang, usahakan sebenarnya kita start out ngambil barang itu jangan membungkuk, tapi mulai dari jongkok selama nggak punya sakit lutut ya. Nah, jadi startnya harus ngambilnya itu mulai dari posisi jongkok. Jadi jangan ngambil kayak ngangkat galon dari bawah itu langsung bungkuk gitu ya, langsung ngangkat galon gitu kurang tepat sebenarnya.
Oke, jadi posisinya berdiri dulu ya dok ya? Jongkok. Oh jongkok? Jongkok dulu. Langsung? Kemudian dekatkan barangnya seperti memeluk, baru kita berdiri. Oh. Itu mengurangi energi, mengurangi ketegangan juga dari otot-ototnya. Oke, ini yang harus kita tahu kiat keseharian. Sama satu lagi nih, yang lagi viral banget, olahraga jangan lupa deh pemanasan sama pendinginan. Oke. Kebanyakan Itu yang tidak boleh bener. tidak dilakukan sebenarnya dok. Betul, gitu deh. Siap. Aduh, ini kiatnya sangat baik sekali ya Sobat Onyx, apalagi bisa kita terapkan keseharian dan infonya bisa disebarkan ke sahabat, keluarga, teman dan semuanya yang ternyata perilaku keseharian kita banyak yang salah. Kurang tepat sih. Kurang tepat dan itu juga mempengaruhi postur tubuh. Selain itu juga pastinya kedepannya akan mempengaruhi kesehatan sendiri. Ya, betul. Siap nih Sobat Onyx, aduh seru banget. Nah kita lanjut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk tentunya Sobat Onyx. Dan dari Sobat Onyx kita tunggu pertanyaan selanjutnya. Jangan lupa di 0811 530 887. Nanti kita balik lagi selepas yang mau lewat berikut ini. Onyx Radio. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Masih dengan pembahasan seru kita pagi ini bersama Dr. Adisti dari RSUD Beriman Balikpapan tentang postur tubuh nih tentunya ya Sobat Onyx. Banyak banget keseharian kita yang sering kita lakukan dan ternyata itu mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi postur tubuh. Dan kita juga masih menunggu tentunya dok ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan lanjutan di 0811530887. Ini kita masih ke pertanyaan atau kita lanjut ke materi dok? Pertanyaan boleh. Pertanyaan lanjut lagi ya. Ini dari Yanto nih dok. Kalau Mas Anto masih berjibaku dengan kemacetan Anda? Ini dia ingin bertanya, dokter selamat pagi. Pagi. Dok mau tanya nih gimana sih postur tubuh yang buruk banget dan ini bisa mempengaruhi kesehatan dan bisa mengakibatkan durasi yang panjang untuk penyakit tersebut. Oke. Maksudnya paham ya dok ya? Postur tubuh yang buruk. Paham sih. Oke, terima kasih Mas Yanto ya tadi ya. Mas Anto. Oh Mas Anto. Oke. Jadi gini, saya punya quotes tuh ya. Jadi posisi nyaman belum tentu benar. Oh, bisa jadi nyaman karena kebiasaan yang kurang tepat. Oke. Gitu ya. Jadi misalnya kita terbiasa dengan membungkuk, itu kan postur yang buruk ya. Membungkuk pada saat bekerja, kemudian pada saat megang handphone gitu ya, kita juga membungkuk. Mengetik atau memegang mouse komputer juga terlalu kurang tepat posisinya, mengangkat barang yang salah, duduk terlalu lama, misalnya di kantor keasikan nggak istirahat dulu tadi 2 jam ya maksimal. Itu memang kedepannya akan bisa bikin beberapa penyakit gitu ya. Kita mulai dari atas deh, leher dulu. Misalnya ketegangan otot-otot leher, atau kalau sampai ada yang terjepit sarafnya bisa jadi lebih nggak enak lagi karena biasanya sudah ada gejala kesemutan dan lain sebagainya. Kemudian bahu, jadi kekakuan di sendi bahunya. Kemudian punggung nih, kemudian pinggang yang paling sering nih istilahnya boyoen atau kecetit atau saraf kejepit. Iya, benar. Nah itu paling banyak sekali. Ditambah lagi kalau sudah sampai yang ke bawah, misalnya ketegangan pada otot paha belakang, betul sering sekali tuh biasanya. Bener. Kemudian betisnya tegang. Kemudian kok ankle-nya agak nggak enak ya dok gitu. Nah jadi itu semua berakibat dari karena postur buruk yang menjadi kebiasaan dan sudah jadi nyaman gitu. Jadi yang nyaman belum tentu benar ya Mbak Devi ya. Makanya jangan terlalu nyaman. Jangan terlalu nyaman. Nanti kenyamanan. Karena postur buruk bisa menyebabkan akhirnya berbagai jenis penyakit yang tidak diinginkan, sehingga mempengaruhi dari kualitas hidup kita sendiri. Akhirnya jadi kayak aduh kok nggak enak nih ini, jadi ya seperti itu. Otomatis kan jadi mood juga nggak bagus gitu ya, pekerjaan mungkin targetnya jadi kurang tercapai dan lain sebagainya. Oke, nggak nyaman kan kalau tiba-tiba sakit pinggang. Kayak teman saya tuh, iya ada yang kirim katanya. Enggak dong, bukan itu yang kirim. Itu yang kirim. Itu karena kamu suka melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mempengaruhi postur tubuh. Iya. Jadi otot
geser, otot geser. Bisa loh, bisa aja. Otot bisa ya, Dok? geser, otot bahasa kerennya sih tear gitu ya, atau robek gitu ya. Kalau bahasa kita kan putus gitu ya. Nah, itu udah dijawab ya pertanyaannya, dan kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Denny nih, Dok. Dok, saya kan kerja setiap hari, posisinya duduk nih, Dok. Untuk layar komputer ini sejajar dengan mata sih, katanya seperti itu. Tapi kalau duduk terlalu lama, apalagi dengan laporan-laporan yang memang harus dikerjakan, apalagi itu adalah deadline, kita harus fokus nih, Dok. Kiat-kiat, boleh minta kiatnya nggak sih? Dia minta kiat nih. Bagaimana cara atau melakukan olahraga-olahraga kecil saat kita istirahat, atau ke kanan ke kiri, atau mengganggukan leher, atau semacam itulah, Dok, katanya seperti itu. Oke, bagus nih pertanyaannya. Ya, jadi yang pertama yang jelas adalah maksimal duduk kan 2 jam tadi. Tapi kalau misalnya mau melakukan latihan sederhana pada saat duduk bisa. Jadi pertama kita selalu mulai dari atas dulu. Tadi udah disebutin ya sama Mas Denny ya, Mas Denny, bahwa leher miring kanan, miring kiri, bukan ditekuk sih, dirotasikan ke kanan, ke kiri gitu ya. Kemudian pindah ke bahu diangkat, diturunkan, diputer-puter gitu ya. Kemudian pasti semua ingat namanya gerakan rentangkan tangan. Nah, rentangkan tangan SKJ. ke samping, SKJ, betul. Rentangkan tangan ke depan, rentangkan tangan ke atas, seperti kayak mau bangun tidur ngulet gitu. Itu juga bisa. Kemudian kalau posisi sambil duduk nih ya, kita sambil duduk dulu. Sambil duduk bisa tungkainya diluruskan. Jadi anggota gerak bawahnya atau tungkainya diluruskan. Kemudian ankle-nya diputer-puter, lututnya ditekuk ke atas, ditekuk ke bawah gitu. Ditekuk ke atas tuh dalam artian ke arah perut, kemudian diluruskan lagi gitu. Kalau posisi berdiri bisa sambil seperti kacak pinggang. Iya benar. Kemudian gini. apa ya? Saya mendegek bahasanya. Ke depan, ke belakang gitu ya, Dok? Ke depan sih, lebih ke depan. lebih ke Siap. depan, Jadi itu aja udah oke. Sama ini, karena di depan komputer mungkin jari-jari tangan juga capek ya, Bener, ngetik-ngetik gitu ya. Itu nggak boleh sebenarnya. Padahal ada pertanyaan baru loh, Dok. Nanti Karena sekalian deh. kebiasaan yang nyaman tadi. Oke. Sebentar, Dok, kita ke pertanyaan selanjutnya, ini berpengaruh, Biar Dok. nyambung ya? Oke, Biar oke. nyambung. Oke. Ini dari Lydia. Dok, apakah membunyi-bunyikan persendian yang sering kita lakukan ini mempengaruhi kesehatan, atau baik atau tidaknya dilakukan seperti itu? Sebenarnya itu tadi kebiasaan yang membuat jadi nyaman. Kenapa bunyi kletek itu kan sebenarnya jadi kayak ada gini loh, kan di antara otot, sendi, tulang, kemudian ada yang namanya ligamen, ada yang namanya tendon. Itu ketika dibunyiin klek, itu sebenarnya kayak bikin jadi popping, tek-tek gitu. Nah, itu jadi bikin rongga gitu. Jadi itu yang bikin ngenakin gitu sebenarnya. Tapi itu tidak berlangsung lama kan, hanya beberapa menit saja. Bahkan itu jadi kecanduan loh, Dok. Makanya posisi yang nyaman belum tentu benar. Itu mah pasangan, Dok. Jadi sebaiknya sih tidak dilakukan terus-menerus gitu ya, karena pasti kurang baik sih untuk ke depan. Jangan menjadi kebiasaan lah ya, Jangan Dok, menjadi ya. kebiasaan. Nah, kalau untuk jari-jari latihannya gimana, Dok? Mungkin kalau yang sering lihat acara-acara komedi suka membuka menutup tangan sambil gerak-gerakin. Ini bahasanya susah mengekspresikan ya kalau saya jarang nonton nih, Dok. Jadi buka tutup tangan, genggam buka, benar. gitu. Kemudian merentangkan jari-jari ke samping, ke dalam, ke samping, ke dalam. Kemudian pergelangan tangannya seperti ngulek ya, Dok? Seperti ngegas motor ya. Benar. Motor, kemudian ke bawah. Jadi ke atas, ke bawah. Gitu. Siku ditekuk ke dalam, diluruskan lagi. Ditekuk ke dalam, diluruskan lagi. Pokoknya intinya sebenarnya di setiap ada sendi itu ada yang namanya range of motion atau lingkup gerak sendi. Nah, itu yang harus direlaksasikan juga. Gitu. Jadi postur kan nggak hanya otot ya, ada sendi, ada tulangnya, ada ligamen, ada tendon. Oke, Mas Denny udah terjawab ya. Ini kiat-kiat Mas Denny. Kalau mau lebih lanjut nanti ketemu Dokter Adis di RSUD Beriman Balikpapan. Kalau misalkan ada lanjutan, misalkan Mas Denny lagi ada masalah gimana ya. Dok, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan kita. Oke. Nanti kita ada di sesi terakhir tentunya ya, Sobat Onyx.
Jadi untuk yang belum dijawab pertanyaan sabar dulu. Yang ingin tanya boleh. Nanti kalau misalkan sempat kita jawab ya dok ya. Nggak sempat nanti DM atau bisa langsung ke RSUD Beriman Balikpapan. Kita balik lagi selepas yang mau lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana. Balikpapan's #1 hit music station, Double H.7 Onyx Radio. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Masih di Onyx Morning Show tentunya pagi ini bersama Dr. Adisti ya, tentang postur tubuh dari RSUD Beriman Balikpapan. Dok, tadi kita sudah banyak kejawab dari pertanyaan-pertanyaan sahabat Onyx. Sebenarnya masih ada pertanyaan lagi, cuman sabar dulu ya. Dok, kita ngobrolin soal di RSUD Beriman Balikpapan nih dok. Untuk postur tubuh sendiri yang kita bahas kali ini, apakah ada pollingnya yang melayani seperti itu dok? Oh ya, jadi jika ingin konsultasi gitu ya lebih lanjut, mungkin jangan sungkan-sungkan untuk meet up sama saya. Tuh. Di Poli Rehabilitasi Medik ya di RSUD Beriman. Jadi saya bertugasnya di Poli Rawat Jalan, Poli Rehabilitasi Medik. Nah, saya di sana dibantu oleh tim saya yaitu para fisioterapis gitu. Untuk menangani kasus-kasus mulai dari bayi balita hingga lanjut usia. Kalau bayi itu kasusnya contohnya seperti apa nih dok? Misal usia 3 bulan atau 3 bulan misalnya sudah harus bisa angkat kepala, atau misalnya 6 bulan harus bisa duduk tetapi mengalami keterlambatan atau kurang stimulasi. Nah itu biasanya kita bantu juga di situ. Kalau yang lambat jalan termasuk ya dok? Oh termasuk. Oh karena banyak kasus seperti itu ya. Udah umur 2 tahun tapi belum bisa jalan. Bisa karena kurang stimulasi atau mungkin ada penyakit utamanya yang terjadi gitu ya. Jadi nanti kan harus kita periksa ulang, observasi dulu ya dok ya. Periksa ulang, kemudian nanti kita menentukan diagnosanya apa, kemudian nanti untuk kita terapinya seperti apa. Gitu. Kalau usia tertua kasus apa nih dok? Ya ini boyoan, saraf kejepit ya. Kemudian saraf kejepit tuh mulai bisa dari leher ya, punggung, pinggang gitu ya. Atau yang mohon maaf yang melalui bokong gitu, suka sakit tuh daerah bokong, ada nyeri kesemutan atau nyetrum gitu sampai ke bawah gitu. Atau gangguan-gangguan postur tadi yang membungkuk, kemudian ada yang skoliosis atau yang bengkok tadi gitu. Atau kalau yang usia tengah atau lanjut usia juga ada yang misalnya pasca patah tulang, kemudian kecelakaan ya dok ya. Misalnya dipasang pen nih. Nah kita mulai ajarin jalan nih, ajarin nekuk-nekuk di sendi-sendi yang kaku gitu ya. Kemudian kalau lanjut usia juga ada beberapa kasus yang dari saraf ya, misalnya pasca stroke kan biasanya ada kelemahan untuk berjalan lagi. Nah itu juga kita latihan. Jadi kalau di poli saya itu biasanya yang datang bisa dari bayi, balita sampai yang beragam ya dok. Beragam sampai lanjut usia. Yang sering ditemukan kasusnya apa aja ini dok? Low back pain atau nyeri punggung bawah itu sering banget, yang bahasa awamnya memang boyoan ya. Nah itu sering banget. Kemudian kesemutan pada jari-jari telapak tangan atau CTS gitu ya. Kemudian nyeri atau tegang bagian leher, pundak, kekakuan sendi bahu itu juga sering banget. Sama satu lagi ini pengapuran lutut ya. Nah itu juga sering banget. Itu untuk pengapuran lutut itu yang suka katanya sih dok ya, suka dibiarkan aja. Benar nggak tuh dok? Dibiarkan maksudnya? Maksudnya kayak pernah ada kejadian keseleo atau apa, cuman dia membiarkan, tidak pernah berobat. Apakah itu bisa berpengaruh ke pengapuran sendiri dok? Kalau keseleo atau terjadi trauma, keceklek lah katanya. Mungkin bisa. Atau ada juga pengapuran yang berasal dari karena faktor umur, usia. Jadi memang cairan sendinya yang sudah mulai berkurang gitu. Itu juga. Atau berat badan yang terlalu berlebihan, karena lutut kita kan juga menopang berat badan. Berarti tadi poli fisik dan rehabilitasi ya dok ya? Poli rehabilitasi medik ya. Rehabilitasi medik. Itu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih dok? Kalau kami itu Senin sampai Jumat, pukul 8 sampai jam 4 sore untuk pelayanannya sih. Cuman kalau pendaftarannya itu kalau tidak salah bisa dilihat lagi ya di websitenya RSUD Beriman. Itu pendaftaran sampai jam 12 biasanya. Itu jam 12 pagi.
siang dong. Oh siang, mohon maaf ya. Kenapa saya tiap hari Devi bacain adlibsnya nih dok. Iya, Nah iya. bisa langsung ke RSUD Beriman Balikpapan tentunya ya sahabat Onyx. Ya. Nah ini dok, kita satu pertanyaan dari sahabat Onyx saja kali ya, soalnya Oke. nggak sempat nih waktunya. Tadi pertanyaan selanjutnya, mengapa setiap orang memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda? Pertanyaan terakhir nih. Oke, itu sebenarnya agak berat ya menjawabnya. Kenapa mempunyai bentuk tubuh yang berbeda-beda ya? Itu memang mungkin apa ya, kadarullah ya. Iya, dari gen masing-masing ya. Ya, dari ciptaan masing-masing kita ada yang dapat bentuknya seperti ini. Tapi kan memang ada standar normalnya. Oke. Gitu. Oke. Itulah makanya ada yang namanya diversity gitu. Jadi emang berbeda-beda gitu. Cuman emang ada standar normalnya, misalnya lekuk leher harus begini, lekuk punggung begini, lekuk pinggang begini. Kalau tidak sesuai standar normal berarti ada kelainan yang tadi sudah saya sebutin sebelumnya. Oke. Dan itu bisa langsung di sosialisasikan ya, ke harus apa sih aktivitas sehari-hari yang bisa kita modifikasi. Jadi jangan langsung insecure atau patah semangat gitu. Aduh, saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak dong gitu. Tetap bisa bekerja, aktivitas, kualitas hidup kita tetap bisa dipertahankan, tapi cara-cara atau tekniknya yang dimodifikasi. Biasanya saya sering ngomong gitu sih. Baik dok, luar biasa kita hari ini. Pertanyaan mohon maaf yang belum dijawab. Ini banyak masih sebenarnya dari sahabat Onyx. Kita bisa ke Instagramnya aja kali ya dok ya, untuk pertanyaan lanjutan. Boleh. Dari RSUD Beriman Balikpapan. Iya. Di mana tuh dok Instagramnya? Boleh follow langsung nih sahabat Onyx. Instagramnya di RSUD Beriman. Oke, nah langsung aja di follow nih ya sahabat Onyx, atau langsung ke Polirehabilitasi Medik bersama Dokter Adisti pastinya. Tambahan terakhir dari Dokter Adis? Apa ya? Yang pasti tadi quote saya bahwa posisi nyaman belum tentu benar. Benar. Nah, jadi bisa jadi nyaman karena kebiasaan yang kurang tepat. Terus Siap. tadi istilah mendadak bangkit dari kasur kalau bisa dihindarin. Jadi kalau bangun tidur miring dulu gitu ya. Terus aktivitas sehari-hari bisa dimodifikasi. Oke. Jadi ya itu tadi, misalnya kalau duduk kursinya harus gimana, kalau nyapu mungkin pakai tongkat, apa segala macam. Jadi kita sesuaikan dengan ukuran tubuh kita masing-masing karena beda-beda gitu ya. Sama satu lagi tadi, kalau mau konsultasi lebih lanjut bisa meet up di Polirehab Medik, RSUD Beriman. Mungkin itu saja. Mari jaga posturmu untuk hidup yang lebih berkualitas. Salam sehat, mohon maaf lahir batin semuanya. Thank you Dokter Adis, thank you banget. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Dokter Adis yang sudah kasih kita informasi penting seputaran kesehatan dengan tema kita hari ini, yaitu menjaga postur tubuh. Dan sahabat Onyx, mohon maaf tadi yang ada telepon nggak diangkat ya, karena kita menerima chat di WhatsApp aja. Untuk yang belum dijawab pertanyaan, langsung ke RSUD Beriman ya, langsung follow Instagramnya atau bisa langsung ke RSUD Beriman Balikpapan, tepatnya di Gunung Malang. Devi mau pamit juga sekalian sahabat Onyx dari Onyx Morning Show. Jangan lupa ketemu lagi besok dari jam 7 sampai dengan jam 10. Thanks for listening Onyx Radio and be inspired. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life.